Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman Islam, nikmat umat Nabi Muhammad dan berbagai macam nikmat lainnya yang kita semua nggak bakal mampu menghitungnya. Kita hanya diperintahkan Allah untuk mensyukurinya, menerima apapun yang Allah berikan, sehingga insya Allah akan Allah tambah kenikmatan demi kenikmatan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke hadirat junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para kerabatnya, juga segala umat Nabi Muhammad hingga hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih bersama para habaib, para dzurriyyah Nabi Muhammad. Alhamdulillah ada ayah Habib Husain Allah bitul hati syarifah, kemudian ada Habib Mahmud Bahashir Allah bitul hati syarifah, ada Habib Umar Bahashir Allah bitul hati syarifah, juga yang judul ada Habib Anwar dan kemudian ada Habib lainnya yang disebut namanya, tapi insya Allah Allah bitul hati syarifah, ada guru kita Habib Hamzah, ada Habib Agil Allah bitul hati syarifah. Alhamdulillah Allah dudukkan beliau-beliau di tengah-tengah kita yang insya Allah sebagai tanda Nabi Muhammad pun akan duduk bersama kita nanti, yang insya Allah juga sebagai tanda Nabi Muhammad pun senang sama kita. Insya Allah kita semua bakal bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebab gak mungkin beliau-beliau ini mau duduk di tengah-tengah kita kecuali kita termasuk orang yang cinta sama beliau, kan begitu. Kalau kita musuhnya kan gak mungkin beliau datang di tengah-tengah kita. Berarti insya Allah kita termasuk para pecinta keluarga Nabi Muhammad SAW yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad, arba'atu ana lahum syafi'un yaumal qiyamah. Ada 4 golongan yang nanti saya bakal menjadi pemberi syafaat bagi mereka. Ada 4 golongan. Yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, al-mukrimu li dzurriyyati, orang yang menghormati keturunan dimanapun mereka berada, saat nyebut namanya, saat manggil, bercandanya pun itu penuh dengan hormat, walaupun sudah akrab, walaupun sudah dekat, walaupun sudah kenal. Teman main dari kecil, teman main selokan, tapi dia ada penghormatan, maka dia berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua kata Nabi, wal ghadilahum hawaijahum, orang yang memenuhi kebutuhan mereka. Ini kita berat, tapi mudah-mudahan kita dikasih Allah lebih rezeki bisa. Mudah-mudahan, karena kebutuhan para ahli bait ini masing-masing berbeda dan kadang-kadang kita pun juga butuh. Tapi kenapa kok dikatakan wal-ghadilahum hawaijahum? Sebab orang yang menunaikan hajat mereka berarti dia memiliki sifat ithar, melebihkan orang lain daripada dirinya. Itu saja sudah menjadi satu sifat yang luar biasa, melebihkan saudara muslim yang lain, apalagi kalau mereka anak cucunya Nabi Muhammad. Makanya kata Nabi, mereka berhak saya berikan syafaat. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wasahilahum umurahum, orang yang berusaha membantu urusan mereka indamat torru, saat mereka sangat membutuhkan. Orang yang berusaha membantu mereka, seumpama bannya bocor di tengah jalan, dia segera, kan darurat itu. Apalagi waktu malam di turunan kilo 1 ini dapat ya, mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Itu butuh banget waktu itu kan. Ini janjinya Nabi Muhammad. Orang yang bantu mogok bukan cuma kasihannya, dia langsung tentang siap saya segera gitu. Ada insya Allah termasuk orang yang dapatkan syafaat Nabi Muhammad. Kemudian yang terakhir kata Nabi SAW, wal muhibbu lahum biqalbihi wa lisanihi, orang yang cinta sama mereka dengan lisannya dan dengan hatinya. Hatinya dengan lisannya nggak keluar dari mulut mereka kecuali pujian untuk keluarga Nabi Muhammad. Saat mereka lihat keluarga Nabi mungkin lagi buat salah pun mereka husnudzon. Artinya husnudzon, namanya Habib pun manusia, kita mesti bantu beliau untuk apa? Untuk jadi orang yang baik. Karena kalau Habibnya aja nggak baik, apalagi kita. Itu dengan lisannya. Dengan hatinya dia betul-betul yakin
dia cinta sama Nabi Muhammad, dia nggak mandang walaupun mereka pelaku maksiat, mereka orang yang jelek seumpama tidak seganteng Habibmu seumpama. Mereka juga nggak serapi, nggak sebagus ini semua, tapi tetap mereka ini anak cucu Nabi benar. Mereka bukan yang abal-abal, mereka cinta dari dalam hatinya. Ada 4 golongan yang berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Apalagi yang biasa bicara Habib, mudah-mudahan orangnya selalu bersama Nabi Muhammad, berhak dapat syafaat Nabi Muhammad. Ada orang. Nah, kita lanjutkan lagi taklim kita dalam kitab Ajahat Tasirah ila Makarimul Akhlaq bil Allamah Nabi Muhammad bin Abdullah Al-Ahdan nafa'allahu bihi bi ulumihi darain amin il anqal fadilatu husnil khuluqi wa madhammatu su'il khuluq. Keutamaan husnul khuluq, akhlak yang baik, dan buruknya tercelanya akhlak yang buruk atau perbuatan yang buruk, kelakuan yang enggak banget. Qala sallallahu husnul khuluqi nisfuddin wa hul Baihaqi. Nabi sallallahu bersabda, sallallahu Nabi Muhammad, husnul khuluq nisfuddin, kata Nabi Muhammad sallallahu, akhlak yang baik itu adalah setengah daripada agama. Artinya di saat seseorang mulai mempelajari akhlak dan menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya, maka dia telah memegang setengah agama. Ini yang dikatakan adab di atas ilmu. Dia belajar, dia terapkan, dia belajar, dia terapkan, dia belajar, dia terapkan. Kita kan sudah di pertemuan yang lalu kita tahu dalam dunia, hinanya dunia, sampai dikatakan fa amman man taqawata hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang-orang yang melampaui batas, mereka semua lebih mementingkan dunia daripada akhiratnya, maka neraka jahanam siap menunggu dia sebagai tempat kembalinya. Nah, kita tahu tuh, berarti apa? Cinta sama dunia termasuk akhlak yang tidak terpuji. Kita terapkan, kita praktekkan. Kita sama dunia sekedar kita cukup, kita bersyukurnya aja. Seperti kalau nggak salah minggu lalu saya kasih contoh, kayak orang suruh nimba air, baknya sampai penuh. Begitu bak penuh suruh mandi, begitu keluar mana yang dia pakai itu sudah cukupnya daripada dunia. Itu cukupnya daripada dunia. Nah, orang kalau dia sudah mulai menerapkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad, akhlak yang dibawa Nabi Muhammad, maka dia hidupnya pasti bahagia. Sampai dikatakan orang yang makin memiripkan dirinya dengan Nabi Muhammad. Artinya memiripkan dirinya itu bukan dioperasi plastik. Oh, besok ada operasi plastik ke Korea. Oh, Nabi Muhammad hidungnya begini, bibirnya begini. Tahu-tahu dipasang di muka itu orang hancur malah. Tahu-tahu malah jelek kalau sama operasi plastik. Enggak, bukan begitu. Artinya tingkah lakunya dia berusaha mirip Nabi Muhammad. Dia berusaha, yang tadinya dia ucapannya kasar jadi lembut, yang tadinya dia orang yang ringan tangan, dalam arti suka mukul, jadi ringan tangan suka memberi. Yang tadinya lisannya itu kasar, suka caci maki orang, menghina orang, ini suka mendoakan orang yang baik-baik. Ini perubahan. Nah, kalau dia bisa ikuti Nabi, memakai mirip Nabi Muhammad SAW, maka dia bakal semakin mirip, semakin bahagia. Semakin mirip, semakin tinggi kedudukannya. Semakin mirip, semakin dia dicinta sama Allah, dicinta sama Nabi Muhammad. Dan kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kita sama Allah, ikuti saya, kata Muhammad. Pasti Allah cinta sama kalian. Pasti Allah cinta sama kalian. Amin. Wa qala sallallahu akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum li nisa'ihim. Mukmin yang mendekati sempurna atau sempurnanya iman seorang yang beriman adalah orang yang paling baik akhlaknya, bukan yang paling baik ibadahnya. Loh, maksudnya gimana Habib? Semakin dia beriman sama Allah, semakin dia yakin sama beriman sama Nabi Muhammad, semakin dia beriman terhadap apa yang dibawa oleh Allah, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala,
dia nggak pikirkan orang lain, dia nggak bakal mikirkan orang lain. Kenapa? Yang dia fokuskan hanya akhiratnya, yang dia fokuskan hanya ridho Tuhannya, yang dia fokuskan hanya bagaimana caranya saya bisa dekat sama Allah. Dia dilempar batu sama orang, dia balas orang tersebut dengan kebaikan, karena dia tahu dia beriman sama Allah. Janjinya Allah apa? Wal kadhiminal ghaib, orang yang bisa nahan amarahnya. Bukan dia nggak punya marah. Manusia manistaghdaba wa lam yaghdab fahuwa himar. Orang lebih begitu dikatakan. Kalau dibanding orang yang buat marah kemudian nggak marah, ini sama aja seperti keledai. Tapi hatinya dia marah, dia bisa tahan. Wal kadhiminal ghaib, dia tahan amarahnya. Kemudian dia maafkan sama orang yang berlaku jahat tadi. Seumpama ada orang hina saya, gak apa-apa, saya gak bakal marah, saya gak bakal balas hinanya. Dipancing sekali, 2 kali sampai dilempar kepala, seumpama marah, emosi, tapi gak dibalas. Wal kadhiminal ghaib, dia tahan. Kemudian dari hatinya saya maafkan. Wal afina 'anil nas, saya maafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Apa yang dia dapatkan? Allah cinta kepada orang karena dia sudah berbuat baik. Nah, orang yang beriman ini makanya sempurna imannya karena dia imannya sama Allah. Dia tahu, oh itu hak kamu, boleh kamu balas, boleh kamu pukul dia, boleh kamu balas dia karena hak kamu untuk menjaga kehormatan kamu atau menjaga diri kamu. Dipukul nggak balas, tapi kamu bisa dapatkan kedudukan yang tinggi di saat kamu tahan amarah. Beda kan? Contoh lagi kayak ada orang ribut saudara gara-gara harta warisan. Alhamdulillah, si kakak mengatakan ini hak saya sebagai anak tertua lebih banyak. Si adik bilang enggak, karena kita sama-sama laki-laki ya dibagi. Hak saya juga ada. Akhirnya dengan dari perebutan hak, banyak tak kasus saudara tuh belum bilang. Banyak tak yang begitu, yang tadinya saudara kandung saling menjaga, saling menghormati, cuma gara-gara bapak sama mamanya mati, rebutan harta yang nggak banyak. Banyak yang begitu, karena dalilnya sama-sama ngambil hak. Tapi saat dia mau maafkan, apa-apa sudah, saya sebagai adik, saya sebagai kakak, saya relakan harta saya buat saudara saya. Yang penting mereka bahagia, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya. Ini yang ngambil harta tadi, saudara itu bakal malu ketemu saudara yang ngasihkan. Dan saya lihat kejadian ini, saya saksikan sendiri bagaimana malunya si saudara yang ngerasa dia lebih berhak sama harta warisan, tapi diikhlaskan sama saudaranya. Dan kehidupan mereka baik-baik aja. Karena akhirnya dapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Wa khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap perempuannya, sama istrinya, sama ibunya, sama anak perempuannya, sama saudarinya. Dia saling ingatkan, dia jaga, saling dia perhatikan benar-benar, karena perempuan ini sebagaimana kita ketahui mereka diberikan oleh Allah setengah daripada pemahaman laki-laki. Artinya ngasih tahu mereka itu butuh usaha kerja keras yang lebih. Seumpama ngedapetin istri, ditanya mau makan apa sayang, siap-siap nih kita makan, siap kak, siap bang, siap sayang. Begitu sudah siap mau makan apa, terserah. Itu kan pilihan sulit bagi laki-laki. Begitu sampai di tempat sate, sate, mau sate. Aku kan gak suka makan kacang, karena cepat gemuk, nanti jerawatan. Oke, kita pindah ke nasi goreng. Kamu tahu nggak nasi goreng ini panas dalam? Oke, kita pindah ke soto-soto. Soto ini gak enak dimakan kalau malam-malam. Oke, kita pindah lagi ke capcay. Terakhir kita goreng. Lakukan begitu. Terakhir kita bawa dia ke pasar yang buka malam-malam, suruh dia masak sendiri. Itu pilihannya bijaksana daripada berantem gara-gara masakan. Karena terakhir pertama kali perempuan pilih makanan langsung diusir kan suaminya dari surga, kan begitu. Begitu dia pilih makanan kan langsung terusir.
bahaya ini. Nah, ini kita masih sabar, apalagi buat kalian yang baru berumah tangga atau yang sudah mulai lama. Usahakan sabar terhadap istri itu lebih besar daripada sabar ngadepin. Ya harus besar, di mata harus besar, cuma sama istri harus lebih lagi. Belum lagi mereka capek urus harian, belum lagi yang punya anak banyak, belum lagi yang punya ya macam-macam. Istrinya sebagai orang yang bisa ngebantu dia harus sabar, harus sabar. Punya anak perempuan yang cerewet seumpama, nah kayak gitu suaranya, walaupun memakankan telinga nggak apa-apa, anggap aja itu suara kicauan burung yang ada di surga. Kalau nggak begitu, yang ada emosi terus. Kalau suara dengar anak perempuan lebih cempreng daripada laki-laki. Kalau kita nggak tahan sabar-sabar, laki-laki susah loh, susah. Nggak mudah, bukan sekali langsung beres saya bisa, nggak, sampai mati kita dituntut. Kan kemarin sudah dikatakan apa? Wal musabaratu ada dalika ilal mamat, dipaksa untuk sabar sampai mati. Ini sabar itu ada batasnya. Belajar sampai mati. Seumpama hari ini kita gagal batas sabarnya, besok kita ulang lagi sampai mati. Begitu aturannya. Sama perempuan juga harus baik-baik. Apalagi Nabi pernah mengatakan mereka itu rifqan bil qawarir, pelan-pelan, lembut-lembut sama botol-botol. Diibaratkan mereka ini botol kaca, jatuh bisa pecah bahaya. Kecuali yang punya plastik. Dan perhatikan kebutuhan mereka. Buat kalian yang baru nikah, kalian punya kewajiban nafkah. Nafkah yang dimaksud di sini pun bukan cuma sekadar nafkah uang makan, bukan cuma itu. Tapi perhatikan agamanya, pendidikannya, akhlaknya, kesehariannya, itu perhatikan. Karena nantinya yang bakal paling berat ditanya sama Allah. Dan kalian sebagai imam itu bakal diminta bertanggungjawaban sama Allah. Makanya saya suka ketawa lihat anak-anak zaman now, lagi perempuan zaman sekarang ngerasa pikirannya dia itu pengen nikah terus, dan sekalinya nikah saya perhatikan mereka nggak ada yang bertahan lama. Tahun 2 tahun cerai, tahun 2 tahun cerai. Dia pikir nikah itu kayak dokter-dokteran. Dia pikir nikah itu dia main boneka-bonekaan. Belum lagi yang nanti dia pengen ngatur suami, dia ngerasa lebih hebat dari suami. Ya begitu. Makanya ingatkan terus sama istri yang sudah punya istri 3M. Jangan minta, jangan marah, jangan bantah. 3M. Kalau dia bisa menguasai 3 hal itu, dia selalu bersyukur apa yang diberi suaminya, dia gak bantah apapun perintah suaminya, dan dia gak marah terhadap perlakuan suaminya, maka insya Allah dia bakal masuk surga dalam surga dari pintu manapun yang dia mau. Tapi marah, tapi nyanyi, bikin marah. Jadi masih sabar. Nah, kalau suami itu nggak bisa marah, kalau suami itu susah marah. Karena kita nggak marah aja dia nanya, Abi marah ya? Repot tadi. Maaf. Waqala sallallahu masqalu ma yudhra fil mizan taqwallahi wa husnul khuluq. Nabi SAW juga bersabda, yang paling berat nanti di timbangan saat kita di mizan, di timbangan amal. Karena Allah ini kan zat yang maha adil, semua ditimbang. Jangan dikira kita nggak ada timbangan amal, pasti ditimbang. Mizan itu kalau kita beriman sama Allah sama Nabi Muhammad, kita pasti yakin amal kita bakal ditimbang. Kalau kita yakin benar-benar, maka kita pasti berusaha lebih banyak kerjakan kebaikan daripada keburukan. Nah, saat ditimbang nanti yang paling berat, artinya dari semua amal yang kita kerjakan sehari semalam, yang paling berat timbangan itu apa? Bertakwa kepada Allah atau takwa kita kepada Allah dan akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Makanya berakhlak itu berat. Moro-moro kita dibilang sama anak kemarin sore, akhlak dulu baru ilmu. Kok rasanya jelek nih, benar terima sama Rasul. Akhlak dulu baru ilmu.
gara-gara disalahkan. Nggak boleh pacaran. Wah, Habib gak punya akhlak kata dia. Kasih orang sembarangan. Ini anak-anak zaman now, entah bapak ibunya waktu hamil tidak apa coba. Habib gak boleh, orang itu berproses. Jangan langsung bilang haram pacaran. Diajarin kita lo serius ya orang. Jangan pacaran. Tidak Habib gak ada akhlak kasih orang begitu. Akhlak itu di atas ilmu. Ampun bilang terserah tengok pacaran, tengok apa yang terserah itu nggak sholat nggak apa-apa. Masuk neraka mudah-mudahan yang paling VVIP karena doakan. Udahan kata dia. Loh kok bisa sih didoakan masuk neraka VVIP nggak mau, dibawa ke surga VVIP juga nggak mau, terus mau diangkat manusia. Serba salah. Berarti apa? Dia belum bisa memahami meletakkan akhlak pada hati. Harus ada saat-saat kita harus marah. Kalau kita yang dipukul, kita yang dihina, kita nggak harus marah. Itu diuji sama Allah. Tapi saat misalkan Al-Quran, Nabi Muhammad, Allah dihina, dinistakan sama Bapak, wajib kita marah. Dan amarah kita bukan kita salurkan membabi buta. Nggak boleh. Tetap semarah-marahnya kita pun harus ada akhlaknya. Nggak boleh membabi buta. Oh, yang hina Islam itu orang-orang kafir, kita bantai semuanya. Nggak bisa begitu, Ferguson. Nggak, kalau Bambang takutnya ada yang namanya Bambang di sini. Jadi kita sebut Ferguson. Nggak ada, saya yakin nggak ada Ferguson di sini. Apalagi Alejandro. Nggak bisa begitu Alejandro. Yang namanya marah boleh silahkan, tapi nggak membabi buta. Nabi sampai pernah mengatakan man ada dinian fakon adani. Yang ngeganggu kafir dhimmi ini kafir yang masuk ke teritorial Islam, dia bayar pajak, dia nggak ngehina, dia ikutin apa peraturan yang ada dalam negara tersebut, negara Islam tersebut, dia di bawah penjagaan Allah dan Nabi Muhammad, di bawah syariat langsung menjaga mereka. Makanya kata Nabi, yang ganggu dhimmi sama saja ganggu saya. Kalau ganggu Nabi Muhammad, apa balasannya? Murkanya Allah. Yang ibadah aja bisa hancur ibadahnya gara-gara ngangkat suara di depan Nabi Muhammad, apalagi diganggu kafir ini. Artinya marah itu mesti dikontrol. Makanya ngontrol MA marah itu luar biasa mahal. Saya iseng-iseng mau beli di negara luar, bukan di Indonesia. Itu sampai ada khusus angry management, ngontrol marah. Subhanallah, bayarnya mahal. Subhanallah, bayarnya mahal. Rupanya memang luar biasa mengontrol emosi. Saya baca dalam kitab itu Asal Umil Mugarrabin pun, hawa nafsu yang paling parah dituruti di saat amarah. Itu paling parah. Luar biasa. Berat, rupanya berat banget. Berat luar biasa. Gak mudah nahan amarah. Mudah-mudahan makasih kita taufik biar bisa nahan amarah. Nah, jadi hal tersebut yang termasuk paling berat di dalam tindakan akhlak yang baik, takwa kepada Allah. Paham? Wa sa'ala rajulun Rasulullah SAW an husnil khuluqi fatala alaihi qawluhu ta'ala khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa 'arid 'anil jahilin. Thumma qala SAW hal huwa an tasila man qata'aka wa tu'ti man haramak wa ta'fu 'amman dhalamak wa hudnu mardudawi. Saudara sahabat pernah tanya kepada Muhammad SAW, ya Rasulullah, apa itu akhlak yang baik? Maka Nabi membaca firman Allah, jadikanlah maaf. Artinya jadilah kamu orang yang pemaaf. Wa'mur bil 'urfi, ajak orang untuk berbuat baik. Wa 'arid 'anil jahil, berpalinglah kamu dari orang yang bodoh. Orang yang bodoh ini siapa? Orang yang nggak mau tahu urusan agama. Orang yang nggak mau belajar itu bodoh. Orang yang mau belajar dia masih pintar. Paham? Jadi yang dimaksud jahil di sini orang yang nggak mau belajar sama sekali. Bedakan antara nggak tahu sama nggak mau tahu. Nggak tahu itu kayak kita datang duduk belajar. Yang nggak mau tahu kayak kita juga. Yang sudah tahu ada majelis, sudah tahu ada pengajian, sudah tahu ada ilmu. Nantilah di rumah itulah. Toh kalau saya tahu nanti saya diadab sama Allah, saya nggak amalkan. Ya? Majelisnya dekat sampai rumah padahal. Atau naik motor 5 menit, 10 menit, tapi dengan dalih nanti kalau saya punya ilmu saya bakal dituntut sama Allah untuk mengamalkan. Enggak mau saya punya HP, paketnya banyak, wifi nya kenceng,
tetangganya lagi asik majlisan, dia nggak mau, dia nggak mau hadir, ini nggak mau tahu. Beda kan sama nggak tahu. Yang nggak tahu nggak diadab sama Allah. Seumpama ada di antara kita betul-betul dia hidup jauh dari Islam, jauh dari Islam, nggak punya HP, nggak ada internet, mau cari kampung muslim susah. Tapi pas dia satu saat keluar dari kampungnya masuk Islam, begitu kembali dia ibadah susah, dia kebanyak nggak tahu sampai dia mati. Nah ini nggak tahu karena dia mau belajar susah, kan begitu. Tapi kita, bapak kita muslim, kakek kita muslim, tetangga kita muslim, masjid di mana-mana, musola di mana-mana, majlis di mana-mana. Baru kita ditanya apa hukumnya salaman sama perempuan yang bukan muhrim? Apa hukumnya? Nah itu tahu kenapa masih salaman? Karena nggak mau tahu. Paham? Jadi nggak ada alasan lagi buat kita. Saya nggak tahu, saya nggak pernah belajar. Ada ini dari ketika Allah kasih hidayah. Nah, pengen ngomong kotor. Nah, kata Nabi SAW, berpandanglah kamu dari orang bodoh. Orang yang sudah nggak tahu, nggak mau tahu, nggak belajar dia. Jangan dihamil. Makanya dikatakan Imam Syafi'i, idza ana taqassafi fala tujibhu. Kalau ada orang yang kayak gini nih bicara, jangan dijawab. Kenapa nggak bakal nyambung? Serius nggak bakal nyambung. Kayak tadi saya sudah kasih contoh, ada orang kita ingatkan sudah stop pacaran. Bukan saya ini enggak, bukan saya mau enggak. Wah Habib begini, benar-benar luar biasa. Habib kamu punya akhlak kata dia. Nanti dipukulin tambah parah. Habib tidak punya akhlak, pukulin saya. Orang neraka urusan saya. Datang lagi kan misalkan waktu ada yang ngomong, kita ingatkan. Gak boleh homo itu adabnya besar ini semua. Kamu wah Habib melanggar hak asasi manusia. Habib begini loh. Allahu Akbar. Nah, ini kalau orang bodoh tinggalkan. Wah ada tanggung jahil. Kata Nabi SAW. Nabi bacakan ayat tersebut. Jadi kamu jadilah pemaaf, ajak orang kepada kebaikan. Saat kamu sudah merasa berada di jalur yang benar, paling jangan dengarkan omongan orang. Karena pasti di antara kalian ini ada yang ngomongin begini, ngapain kamu majlisan terus tiap malam? Mending tuh kerja, kasih nafkah ke istri, kasih nafkah ke anak. Kan masih ada begitu. Apalagi orang-orang yang dedikasikan dirinya untuk majlis jadi kru. Ngapain kamu sudah tak digaji, datang duluan, pulang terlambat, nggak diapa-apain, nggak pernah kelihatan di kamera. Itu pasti kok. Ada orang-orang jahil yang ngomong begitu. Ada, pasti ada. Ngapain kamu datang ke sana? Sudah makannya nasi tahu tempe, oh malah ini enggak, malah istimewa maksudnya. Alhamdulillah. Makanya saya lama-lamain, soalnya menuju istimewa. Pasti ada nanti orang-orang yang begitu, yang jahil, yang iseng ngomongin kalian. Kayak misalkan kayak Bang Ali, Bang Dani, yang senior-senior, yang sudah tua-tua. Ngapain kamu ikutin Habib Polo, anak bau kencur, di bawah kamu semua, umurnya di bawah kamu, ngapain ikutin? Pasti ada yang begini. Makanya kata Nabi kalau ada orang begitu, tutup di kamu. Wah ada berpaling tadi dia juga motorin. Kita kasih jawaban yang dia nggak bakal terima. Kita kasih dalil pun dia ngerasa hafal 31 juz. Kalah kan? Kalah kan? Makanya. Jadi jangan dihawin. Kita aja. Apa sih enaknya sholawatan itu? Ngapain kamu Nabi begini? Sudah dibilang kita ngasih 30 juz, dia hafal 33 juz. Kita ngasih Bukhari Muslim, dia ngasih lagi Pak Muhammad sama Pak Muslim. Oh saya bukan kapan mau saya. Jadi double kitabnya, akhirnya nggak nyambung, nggak ketemu. Kita bahas sahabat puji Nabi, sahabat Nabi Muhammad, sahabat bakar dukun. Dia bilang apa? Itu dukun begitu. Kita bahas Nabi Muhammad kok dia bahas dukun? Ya apa sih? Jadi jangan dihawil orang-orang yang jahil. Kemudian Nabi menambahkan bahwa yaitu tambahan yang kata Nabi antasilaman atau penjabaran dari 3 hal tadi. Kamu menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memutusnya. Yang memutus tali silaturahmi itu bukan orang yang mau beli sama dagangan kita, nanya kita kesel kita blokir, itu nggak memutus tali silaturahmi. Tenang, itu nggak putus tali silaturahmi. Itu hanya menjaga hati daripada pembeli fiktif.
pahamlah kita mana putus tali silaturahmi itu. Yang paling penting dari tali silaturahmi itu hubungan hati kita sama orang tersebut tetap baik-baik saja. Artinya begini, seumpama saya sama Habib Agil sudah nggak pernah ketemu, nggak pernah salaman lagi, nggak pernah teleponan lagi, nggak pernah majas bareng, tapi hubungan hati saya kepada beliau itu nggak ada rasa benci, nggak ada rasa dengki. Saya doakan beliau sebagaimana saya doakan yang lain juga. Itu maksudnya silaturahmi. Kadang-kadang kita ada silaturahmi depan mata, masya Allah salaman, tapi di belakang masya Allah ngomongin. Ada yang begitu, ada banyak lagi. Ada lagi yang ngomong, wah itu masya Allah di depan kita, di belakang kita dia tanya sama teman-teman, kamu tahu nggak aibnya Habib Muhammadnya? Ada serius. Apa itu silaturahmi? Bukan, makanya hubungan paling utama silaturahmi saat kita bisa menghormati orang, dia di depan mata atau di belakang kita. Karena nanti kalau kita yang penting silaturahmi terjaga, salaman. Atau di hati awal, nggak boleh ngomong jorok, tahan. Ya contohnya tahu sendiri. Waktu aman haramat dan kau memberi kepada orang yang tidak memberi kepadamu. Kita tahu ada orang pelit, nggak pernah bantu kita. Doa aja dia nggak mau, Allah maghfir muslimin wa muslimat, dia nggak mau. Ini orang pelit juga katanya. Dia nggak mau, jangankan ngasih uang, ngasih benda, ngasih harta, ngasih pakaian, ngasih doa dia nggak mau. Nah, sama orang-orang begini kita doakan. Kita nggak boleh pelit sama dia. Kita juga nggak boleh apa sekek sama dia. Dia nggak mau kasih, kita kasih. Sekek itu nggak mau kasih. Jadi dia nggak mau kasih, kita kasih. Habib dia itu nggak pernah kasih saya loh, nggak apa-apa kasih aja. Dia nggak pernah bantu saya, nggak apa-apa bantu aja. Karena tujuan dari ini semua kita nyambung tali silaturahmi, kita kasih kepada dia. Tujuan kita bukan dianya sebenarnya, tapi Allah. Tujuan kita tuh Allah. Itu maksudnya. Nah, kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wa ta'fu amman zalamat, dan kamu memaafkan kepada orang yang menzalimimu. Ini paling berat. Ini paling berat. Saya pernah sama satu orang, saya tanya siapa orang paling membenci, sampai nangis dia sebut namanya. Mulai malam ini kamu janji sama Allah, ya Allah saya janji saya maafkan dia, saya ridho sama dia. Mau nyebutnya sampai nangis berat. Berat. 3 hal ini kita anggapnya sepele kan, kayaknya enak banget ya mau ngasih orang. Bisa. Kita sama yang baik aja kadang-kadang nggak mau ngasih, apalagi sama yang jahat. Kan begitu. Kita sama orang yang jelas ngasih kita, bantu kita, selalu ada sama kita. Orang tua kita aja kadang mikir-mikir mau ngasihnya. Sampai ada yang rela kerja keras ngangkat 1 truk kayu cuma untuk perempuan lain, itu diputusin galau 3 hari. Ada orang lain. Itu di Jepang. Nggak ada orang di sini, nggak ada di Jepang. Nggak ada bercanda. Cuma gambarannya begitu. Kerja masya Allah banting tulang, kasih ke mamanya 50.000. Dia habis buat main, buat jajan, alasannya beli kuota, beli rokok, beli vape, beli macam-macam, habis apa kita. Ini sama orang itu jelas orang tua yang paling baik sama kita. Kita semua pernah ingin badan orang tua, tapi nggak pernah nggak dikasih. Kan gitu. Tapi kita baru orang tua ini minta sedikit, apa sih mama kita minta orang tua sedikit. Terus terang kalau ada yang ngomong begitu sama saya, kadang-kadang saya keluar sedikit kebun binatang. Sampai C aja balik, nggak nyampe Z. Keluar, ya paling tengah-tengah lah. Kalau dia masih ngotot dia rasa ada yang begitu. Makanya kalau kita bisa ngerjakan ini pelan-pelan, insya Allah kita bakal makin dekat sama Allah, sama Nabi Muhammad. Sampai sini berat kan akhlak itu. Gak mudah ya. Tangan terjepit, kaki keinjak, dipaksa untuk senyum, badan capek, dipaksa untuk senyum. Itu gimana Nabi Muhammad itu? Dilempar kotoran, dilempar batu,
disudonin sama umatnya. Disudonin gimana kan? Sallallahu alaihi wasallam. Bila orang yang banyak salat itu kan dikasih syafaat. Buktinya kita nggak banyak-banyak salat untuk Nabi Muhammad. Seakan-akan kita ragu sama yang dikatakan Nabi Muhammad. Seakan-akan kita merasa cukup sudah apa yang kita baca, nggak apa-apa, cukup sudah 10 kali. Padahal itu kembalinya ke kita sendiri, bukan Nabi Muhammad. Tapi coba pelan-pelan diperbagus lagi. Makanya tiap hari itu jangan pernah lupa perbaiki niat, itu yang pertama. Yang kedua, perbaiki makanan. Artinya makan itu jangan hal-hal yang makruh terus. Mentang-mentang makruh nggak haram dimakan terus. Apalagi syubhat. Jangan sampai dimakan. Usahakan dijaga perutnya dari makanan yang syubhat. Apalagi haram. Dijaga benar-benar. Kalau pengen berbuat baik, berbuat taat, kenapa sih kok mudah ya? Sayang lihat guru-guru saya, kok mudah mereka mengorbankan apa yang mereka punya untuk santri-santrinya. Kok bisa mereka ngasih contoh untuk kita? Rupanya makanan yang luar biasa. Mereka makan dengan makanan yang halal, dari keringat yang halal, diolah dengan olahan yang halal, sambil didoakan dan makannya penuh akhlak. Makanya taatnya enak. Kalau kita makanannya mungkin halal, diolah didapat dari duit yang halal, diolah pun dengan cara yang halal, tapi tanpa doa. Makannya nggak pakai bismillah, nggak cuci tangan, tangan kanan kiri sama semua. Kadang ini tadi kan sering saya bilang apa? Tangan kanan makan, tangan kiri pegang, kakinya itu juga. Ada kayak siapa? Kayak siapa makan begitu? Ya monyet. Ada yang begitu. Sering kita lihat juga makan, tangan kirinya rokok, habis makan ngambil ini. Bisa rokok, ya Allah, masih lagi makan. Baru pengen taat. Pelan-pelan. Sudah dibilang juga makanannya jangan yang panas-panas. Ya segera dikonsumsi itu enak. Paling tidak yang dingin kata Nabi SAW, bukan yang dingin es. Artinya sudah nggak ada lagi asap-asap panasnya. Ini makannya panas-panas. Apalagi yang mulutnya ada blowernya tuh. Anak sering lihat, Masya Allah, yang muda-muda ini mulutnya ada blower semua. Kalau yang panas itu masuk. Aduh, kita pegang ini kepanasan. Yang muda-muda berdiri, belum habis. Subhanallah. Nanti ajarin anak biar punya mulut blower gitu. Itu makanan diperhatikan biar bisa taat. Makanan diperhatikan. Sebab janji Nabi SAW, man akal halal ta'at jawarihuhu insya'at. Orang yang makan halal, artinya konsumsinya baik, caranya baik, dengan niat tujuan yang baik, maka jawarihnya, anggota badannya bakal taat, dia mau ataupun enggak. Sebaliknya demikian, orang yang makan haram, dia mau taat, dia mau susah setengah mati, karena dia makan haram, makan syubhat. Mudah-mudahan jadikan kita semua orang yang berusaha seperti Nabi Muhammad, orang yang berusaha mirip sama Nabi Muhammad, orang yang berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad, beradab dengan adabnya Nabi Muhammad, beramal dengan amalnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan jadikan kita semua termasuk orang yang mengidolakan Nabi Muhammad itu dan orang yang diidolakan oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan pada husnul khatimah ala hadiyah wa kulli salihah. Sama-sama kita baca salat Bismillah 3 kali. 5 kali lah, soalnya makannya enak malam ini. Dengan niatan yang tadi sama niat yang kita pengenkan, hajat apa-apa jadi suatu dikabulkan oleh Allah. Dan juga dengan niat, sebagaimana niat kita bisa nasam baharun, kita baca sholat busyro. Dan juga dengan niat, sebagaimana orang tua kita dulu kita siapapun mereka. Anak hadithiyah wa kulitul salih wa kulitul akhirah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam.